Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa ya. Izinkan untuk hari ini saya akan menjelaskan modul Merdeka Belajar untuk aksi nyata topik 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekadi Sulistyo, unit kerja di SMA Negeri 76 Jakarta. Oke, sebelum kita memulai, kita harus mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional yang memperjuangkan pendidikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke modul Merdeka Belajar. Dan di dalam modul Merdeka Belajar, kita harus 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta yang terakhir atau yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, kita masuk ke mengenali diri sendiri dan perannya sebagai pendidik. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara ya, mengenali diri sebagai pendidik itu mencakup beberapa hal, seperti memahami tujuan hidup, menemukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimilikinya, serta mengenali potensi dan kekuatan diri. Apa sih yang perlu guru lakukan untuk mengenali diri dan perannya sebagai pendidik? Nah, 1, guru itu harus memiliki visi yang jelas, peduli terhadap peserta didik, dan memberikan inspirasi serta motivasi bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya, atau yang kedua, guru harus mengembangkan lingkungan belajar yang kreatif dan inovatif, serta mampu membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan hidup mereka. Dan yang ketiga, guru juga harus memiliki sikap merdeka dalam berpikir dan bertindak. Artinya, kita mendidik tanpa paksaan, gitu ya. Dan tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mandiri, serta bertanggung jawab. Oke, untuk yang kedua ya, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, ya Bapak yang tadi ya, nah, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, ya, secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ya, jadi kita harus merdeka dalam hal fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan ya untuk dalam mendidik dan mengajar? Nah, mendidik dan mengajar harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Artinya, dalam pembelajaran yang guru berikan tidak hanya fokus terhadap materi pembelajaran ya, tetapi juga harus memperhatikan aspek emosional peserta didik serta sosial peserta didiknya, gitu ya. Jadi nggak hanya fokus terhadap materi pelajaran, tapi kita harus tahu juga karakter emosional dan sosialnya. Kemudian yang kedua, mendidik harus sesuai zaman. Artinya, guru itu harus relevan ya, membangun atau memperbarui pengetahuan dan metode pembelajaran yang relevan gitu ya, dengan perkembangan zaman seperti penggunaan media belajar atau media sosial ya. Jadi pembelajaran itu nggak hanya di kelas, bisa dilakukan dalam bentuk video, YouTube gitu ya, atau dalam bentuk Instagram atau media sosial lainnya gitu ya. Kemudian tanggung jawab dalam mendidik dan mengajar. Guru juga harus menjadi teladan bagi peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman, serta memfasilitasi proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik, gitu ya. Jadi kita harus tahu juga kemampuannya peserta didik seperti apa, gitu ya. Nah, sikap merdeka. Sikap merdeka itu artinya guru yang memiliki sikap merdeka artinya mengajarkan peserta didik secara berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab tanpa ada rasa tekanan bagi peserta didik dan
si gurunya ya. Oke, untuk selanjutnya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, adapun sistem pendidikan di ruang kelas terlaksana secara efektif apabila guru memperhatikan asas trikon. Nah, trikon itu apa sih? Nah, apa ya asas trikon? Yang pertama ada continue. Nah, yang kedua ada yang namanya konvergen, yang ketiga ada yang namanya konsentris. Nah, continue itu apa? Jadi, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, ya, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Artinya dilakukan secara continue, ya, dengan perencanaan yang baik. Kemudian ada yang namanya convergent, ya. Nah, pengembangan yang dapat dilakukan dapat mengambil dari sumbernya itu bisa dari luar, ya, bahkan dari praktek pendidikan luar negeri ya. Jadi untuk pengembangan kita bisa lihat dari luar sekolah gitu ya atau luar negeri gitu. Nah, itu bisa kita lakukan menurut konvergen gitu ya. Dan yang ketiga ada yang namanya konsentris, jadi pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan terhadap kepribadian diri kita sendiri. Oke, ini merupakan trikon ya. Trikon yang pertama continue, konvergen, dan konsentris. Oke, asas trikon itu menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan, khususnya di Indonesia. Oke, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Oke, kemajuan teknologi itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran agar efektif dan efisien. Siswa belajar dari alam sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, artinya zaman dulu itu tidak ada yang namanya media sosial, tapi sekarang sudah ada media sosial. Nah, untuk mengatasinya agar siswa bisa terasah keterampilannya, maka kita bisa lakukan beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama bisa membuat media yang sederhana untuk pembelajaran, tentunya sesuai harus perkembangan dengan alam dan zaman gitu ya. Nah, jadi misalkan ada daerah yang kaya dengan rotan gitu ya. Kita bisa menggunakan media rotan untuk pembelajaran. Tapi di sisi lain ada misalkan kayu gitu ya. Bisa kita menggunakan kayu itu untuk media pembelajaran gitu ya. Jadi kita bisa melakukan dengan sesuai alamnya ya. Kalau misalkan itu alamnya kayak dengan kayu, kita bisa menggunakan media kayu gitu. Itu contohnya. Nah, kemudian kita bisa juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, blog, YouTube channel ya, atau media sosial lainnya ya. Nah, yang ketiga, membuat dan mengabadikan karya siswa melalui pameran atau yang diunggah di sosial media dan hasilnya di-share ke grup penguyuban orang tua siswa ya. Nah, artinya mereka membuat karya yang baik gitu ya. Kemudian bisa diunggah ke dalam media sosial sehingga orang tua siswa dapat melihat, masyarakat dapat melihat, dan guru pun juga dapat melihat gitu ya. Artinya kita bisa mendampingi mereka untuk bermedia sosial. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melatih kecerdasan budi pekerti di sekolah. Nah, adapun yang kita bisa lakukan ya, yang saya bisa lakukan, yaitu yang pertama menjadi teladan, artinya menunjukkan perilaku yang baik seperti sopan santun, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, memberikan umpan balik ya. Nah, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif adalah cara yang baik menurut saya untuk membantu memahami dampak perilaku pada orang lain. Nah, seperti misalkan kita dermawan atau berbagi, itu manfaatnya apa untuk kita gitu ya. Nah, menjelaskan nilai penting. Nah, artinya guru mengajarkan nilai toleransi, empati, kerjasama, dan integritas. Artinya, seberapa penting sih nilai toleransi itu ya? Seberapa penting sih nilai kerjasama dan integritas?
Nah, untuk selanjutnya, mendorong partisipasi sosial. Guru mengajak mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial seperti kegiatan amal atau kunjungan ke panti asuhan, sehingga mereka tergerak untuk berbagi dalam atau beramal dalam perbuatan yang baik, ya, atau mengerti kondisi mereka yang kurang. Nah, kemudian membangun lingkungan yang mendukung. Artinya, guru memberikan penghargaan pada perilaku yang positif dan sampaikan konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai. Oke, seperti misalkan buang sampah. Kita memberikan penghargaan terhadap kelas yang rapih dan memberikan konsekuensi ya yang sesuai atau yang telah disepakati apabila mereka tidak melakukan kegiatan tersebut, kegiatan positif yang tersebut. Oke. Untuk selanjutnya, meningkatkan kesadaran diri. Artinya, guru mengajak mereka untuk berpikir tentang tindakan mereka dan dampaknya ya pada orang lain dan membantu mereka untuk memahami pentingnya mengembangkan sikap yang baik. Oke. Apa sih untungnya sikap yang baik? Nah, itu harus dijelaskan. Oke. Yang terakhir, pendidikan itu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, selamat dan bahagia artinya gini. Guru tidak hanya memperhatikan aspek akademis ya, nilai mata pelajaran atau apa itu ya, atau kognitif, afektif, psikomotor ya, praktek. Tapi harus juga mencakup aspek sosial, emosional, dan moral. Jadi ini merupakan satu paket supaya kita selamat dan bahagia. Dan adapun yang bisa kita lakukan ya untuk pembelajaran yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yaitu kita bisa menggunakan sistem AMONG, artinya guru dan murid bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dengan menekan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Artinya, murid kita anggap keluarga, sehingga mereka merasa bahagia dan selamat untuk belajar. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan penghargaan terhadap keragaman budaya dan kepercayaan dalam masyarakat. Artinya, kita bisa memberikan penghargaan ya atau apresiasi positif yang baik untuk siswa yang melakukan kegiatan yang baik gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan dengan Merdeka Belajar Abad 21. Nah, ini adalah Merdeka Belajar ya abad 21, artinya guru memberikan kebebasan bagi setiap individu dalam mengeksplorasi potensi dan minatnya sendiri tanpa ada tekanan dan keterbatasan yang membatasi. Ya, artinya kalau misalkan anak-anak buang sampah ya, kita hanya memberitahukan apa itu positifnya membuang sampah pada tempatnya tanpa ada unsur tekanan ya. Sehingga mereka lebih siap untuk setelahnya gitu ya, setelah atau seperti keluar sekolah atau setelah lulus gitu ya. Artinya jiwa untuk membuang sampah sudah tertanam ya tanpa ada rasa tekanan. Dan itu menurut saya lebih baik apabila siswa dipaksa untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, ini merupakan sertifikat yang bisa saya dapatkan ya di PMM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.